Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Selamat pagi. Wah, senang sekali pagi ini Kak Aryo bisa hadir lagi di Laboratorium Dongeng. Dan pagi ini bersama Bunda Inge akan bercerita. Nah, sebentar ya. Kak Aryo akan menunggu di pin dulu nih. Jadi di YouTube kelihatan. Karena Kak Aryo mau menunjukkan sesuatu. Kira-kira apa ya? Tunggu sebentar ya. Siapa yang pagi ini sudah sarapan? Ada? Siapa? Wah, Bunda Ima sudah sarapan sama Bunda Inge. Kalau adik-adik gimana? Aku belum lihat nih siapa yang sudah sarapan. Halwa sudah sarapan, Halwa. Belum. Wah, tapi kayaknya sudah mandi ya. Wah, iya betul. Oh, kalau Maira dan Faira sudah sarapan. Sudah. Safia gimana? Sudah sarapan belum? Sudah. Sedang sarapan. Wah, kalau Arkel di Padang gimana? Sudah sarapan belum? Oh, sudah. Wah, ada banyak teman-teman yang lain ya. Semoga sudah sarapan semuanya ya. Nah, Karyo masih... Aku mau minta tolong Kakak Yuli, Bunda Yuli, bisa bantu di spotlight supaya bisa terlihat di teman-teman yang di YouTube. Nah, biasanya pagi-pagi apa yang harus dilakukan ya? Kalau baru bangun dari tidur, lalu biasanya apa ya? Mandi. Mandi, betul. Kalau tempat tidur yang habis digunakan untuk tidur, diapakan ya? Diberesin. Diberesin, bener. Kemudian apalagi ya beresin tempat tidur udah. Mandi sudah. Kira-kira apalagi ya? Ada yang ingat? Hmm. Makan. Oh iya betul betul. Makan, Sarapan. sarapan. Kalau makannya pagi-pagi itu namanya sarapan. Betul sekali. Wah, cerdas nih. Kalau habis makan, makanannya sudah habis, lalu apa yang dilakukan ya untuk membantu makanannya turun, kemudian diolah, jadi energi-energi di dalam makanannya itu bisa Minum. diambil. Betul, betul. Minum. Habis makan harus minum. Terus apa lagi ya? Oh iya ya. Tunggu, tunggu. Sekarang ini kita sedang harus di rumah aja. Jadi sekarang kita sedang harus di rumah aja dulu. Lagi harus di rumah lagi. Di rumah aja. Aduh, ini aku ulang-ulang terus ya. Di rumah aja. Kenapa? Karena kita harus menjaga diri dulu nih. Menjaga kesehatan dulu. Di luar itu lagi ada virus-virus yang lagi menyebar. Jadi kita makanya di rumah aja. Apalagi anak-anak kecil nih. Nah, tapi kalau sudah mandi, membereskan tempat tidur, sarapan, kira-kira enaknya ngapain ya? Nah, Berjemur. Karyo mau cerita sesuatu. Wah, berjemur, betul. Bisa duduk santai dan berjemur, betul sekali.
Jadi Kak Aryo mau cerita tentang begini. Sekarang di rumah aja. Sekarang di rumah aja. Stop kemana-mana, di rumah aja. Sekarang di rumah aja. Suatu hari ada seorang anak kecil. Dia sudah sarapan, bangun tidur, tapi dia tidak boleh kemana-mana. Dia harus di rumah aja. Meskipun sudah mandi, sudah pakai sepatu yang keren sekali, tapi harus di rumah aja. Yang dilakukannya hanya duduk. Duduk di rumah aja. Nggak kemana-mana. Di rumah aja. Duduk santai. Ngapain ya? Baca buku. Sambil baca buku, duduk santai, pakai sepatu. Ceritanya jadi kaki. Sambil berjemur, kena sinar matahari pagi. Tapi tetap di rumah aja. Hari pertama, anak itu di rumah aja. Hari kedua, juga di rumah aja. Diam, tidak bergerak, ngapa-ngapain. Berjemur, duduk diam. Baca buku juga duduk diam. Diam dan diam dan diam. Awalnya kakinya bergerak-gerak, tapi lama-lama dia menguap, terus jadi diam, terus duduknya tiba-tiba melorot. Melorot, tahu ya melorot ya? Duduknya melorot. Makin ke bawah, semakin santai. Mungkin ini yang disebut duduk malas. Jadi tidak mau bergerak. Mengantuk, menguap, malas bergerak, tubuhnya lemas. Kemudian dia tertidur. Semakin lama, semakin panjang waktu tidurnya. Tiba-tiba ketika ibunya memanggil, ayo makan dulu. Tapi dia malas sekali bergeraknya. Berjalannya lambat sekali. Bahkan terkadang kakinya mesti diseret. Karena salah satu kakinya rasanya berat sekali untuk digerakkan. Kemudian dia berpikir untuk tidur lagi. Mungkin kali ini dia harus tidur di tempat yang tidak diganggu-ganggu supaya tidurnya bisa nyenyak. Dia berjalan mencari ruangan apa ya yang jarang digunakan.
Dia tahu. Ada gudang di dalam rumah yang jarang dibuka-buka. Mungkin di situ dia bisa tidur dengan nyenyak. Karena gudang jarang dibuka, jadi tidak ada yang mengganggu. Dia pergi ke ruangan yang bernama gudang. Jadi gudang itu ruangan untuk menyimpan barang-barang yang jarang dipergunakan, yang tidak sering dipergunakan. Pergi ke gudang, kemudian dibuka pintunya. Loh, kenapa pintunya berbunyi seperti itu? Kenapa pintunya berdecit? Coba sekali lagi. Waduh, kenapa pintunya bunyi seperti itu? Wah, tunggu. Ini kan gudang. Gudang jarang dipergunakan. Pintunya jarang dibuka-buka. Jadi kalau jarang dipergunakan, dia bisa seperti itu. Coba lagi. Waduh, nanti apa yang terjadi dengan kaki-kaki aku? Apa yang terjadi dengan tangan aku? Apa yang terjadi dengan tubuh aku? Kalau jarang dipergunakan untuk bergerak, meskipun sekarang di rumah aja. Aduh. Kemudian anak itu mulai bergegas berjalan dari belakang rumah ke depan, kemudian ke belakang lagi. Dari belakang ke depan, kemudian ke belakang lagi. Dari samping ke samping yang satu lagi. Dari depan ke belakang, ke samping, depan ke belakang, ke samping, ke samping. Kemudian lompat-lompat, kemudian duduk di kursi sambil terus bergerak-bergerak sampai ibunya datang lagi. Ibunya yang tadinya mengajaknya untuk sarapan. Kamu kenapa? Aku harus bergerak, kalau tidak nanti jadi rusak seperti pintu yang ada di gudang. Memang kenapa pintu yang ada di gudang? Anak itu kemudian bergerak ke kamarnya. Di kamarnya dia membuka pintu. Tidak ada bunyinya di pintu. Pintunya tidak berbunyi. Kemudian anaknya mengajak ibunya pergi ke gudang, dibuka pintu gudang. Coba, bagaimana bunyi pintu gudang ketika dibuka? Pintu yang jarang digunakan. Coba. Suaranya sama-sama ya. 1, 2, 3. Coba yang bisa ikut kakak sama-sama. Kita bunyikan suara pintu gudang yang jarang digunakan. Siap? 1, 2, 3. Wah, betul sekali itu pintunya. Kemudian dia berkata, Ibu, ini kan pintu yang jarang dipergunakan. Jadi bunyinya seperti ini karena sudah rusak. Aku tidak mau tubuhku jadi rusak karena tidak bergerak. Jadi akhirnya anak kecil itu mulai banyak bergerak, olahraga meski di rumah saja. Dan dia bernyanyi seperti ini. Sekarang di rumah aja. Stop kemana-mana, di rumah aja. Sekarang di rumah aja. Tapi jangan diam saja. Ayo gerak main di rumah aja. Ayo gerak olahraga di rumah aja.
Ayo gerak sambil dengar cerita. Sekarang di rumah saja. Wah, akhirnya meskipun di rumah saja dan tetap bergerak, olahraga dan bermain, atau mendengarkan cerita yang ceritanya bisa membuat kita bergerak, jalan-jalan di sekeliling, atau berperan seperti tokoh dari ceritanya, itu akan membuat tubuh kita tetap sehat meskipun di rumah aja. Begitu ceritanya.